back to Mayang Channel. Jadi aku hari ini kedatangan bintang tamu spesial. Bisa tebak gak siapa ayo? Ini adalah terkenal sebagai aktor, bintang iklan, dan pernah duet bareng juga sama almarhumah Kak Echa. Siapa ya? Ini dia Kak Niki Tirta. Annyeonghaseyo. Halo Maya, apa kabar? Aduh, Baik. makin keren loh Maya. Udah lama banget kita gak ketemu ya Kak? Iya, waktu itu masih terakhir ketemu, kamu nganterin syuting Kak Echa, ya kan? Si kurus, pakai kacamatanya gede, tebal. Iya, komennya gede Kak soalnya. Iya. Itu Sekarang udah nggak pakai softland. Pakai softland, Pakai Kak. softland. Tapi karena masih pakai kacamata juga Pakai sih. kacamata. Ah. Oke. Keren, kan kita tahu lah kan Niki awet muda tahu. Tuh, dari dulu bentukannya gini aja. Sumpah. Masa sih? Keren, sumpah. Weh. Keren ya, kalau masih makin keren. Oke Kak Niki, ini Iya. first time kita duduk bareng ya Kak. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Iya. Aku mau Q&A sama Kak Niki. Oke? Oke. Oke. Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Perasaan Kak Niki waktu itu pas dengar Kak Echa meninggal gimana? Siapa yang ngasih tahu kabar itu? Waktu itu yang ngasih tahu pertama itu sebenarnya kalau yang ngasih tahu pertama mungkin lebih tepatnya dia cross check nanya kebenarannya waktu itu. Kebetulan ada temen yang suaminya kerja di lantas di daerah sana gitu, dan Kak dia pun sampai gemeter karena udah deket juga, temen deket juga. Kak apa Kak Niki deket kan sama Kak Vanessa katanya. Iya kenapa ini suamiku kan kerja di sana nih, katanya nanganin, katanya ada kecelakaan Kak Vanessa. Hah? Salah orang kali gitu. Mungkin namanya aja sama. Gak tau, tapi bener aku coba cross check lagi ya Kak gitu dia. Nah, belum sempat cross check tiba-tiba berita udah muncul tung. Itu seharian diem. Kayak waktu itu lagi perjalanan mau makan sama anakku ke daerah Pik. Itu sampai nggak tahu anakku ngomong apa aja sama aku gitu. Iyain aja. Di jalan tuh kayak bengong gitu, kayak gimana sih orang masih percaya atau enggak ada dan udah tiba-tiba kehilangan gitu kan. Udah seharian kayak gitu. Dan akhirnya ya sore karena beritanya udah pada naik dan valid di portal media yang benar-benar official, ya udah baru deh itu posting cuman gambar hitam aja. Hal yang sama sih, itu juga kapan itu abis makan siang tuh aku tuh pertama kali yang ngabarin tuh teman aku. Ada teman SMP ngabarin, Pepe Mai, dia ngasih link berita gitu kan. Apa nih? Terus dia bilang, "Nih bener nggak beritanya kan? Apa nih? Nih makanan belum nyampe ke perut gitu kan." Set aku buka, wah artikelnya udah nggak enak nih kan. Buka, enggak nih, pasti kan hoax nih. Kalaupun emang kecelakaan mungkin ya nggak sampai tewas di tempat kan. Masa sih gitu kan, udah deg-degan mau nangis gitu. Langsung telepon Dedi waktu itu lagi kerja kan di kantor. Saya telepon Dedi nadanya udah suara nangis, makin ngedrop dong. Itu nasi rasanya mau keluar lagi, kayak astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, kalau diceritain lagi aja tuh kayak apa ya? Kayak masih nyesek lagi ya. Kayak Ini masih agak berat gitu cerita ini, kayak padahal tadi pagi kakak tuh masih bikin SG yang masih senyum-senyum, ketawa ketiwi, happy gitu. Tapi siangnya ya maut, ya wallahualam gak ada yang tahu ya. Ya udahlah. Bahkan sampai besok itu jenazah sampai di rumah, aku masih berharap Kak Echa mati suri loh. Itu nggak mungkin. Masih berharap. Iya, masih belum terima kan, masih ya. Aku juga berharap salah sih. Iya, kayak waktu itu. Mungkin ini. Dan kalaupun iya pada saat itu aku masih hidup Iya, gitu. iya.
ya gitulah. Iya. Sedih gitu udah cerita lagi, ya udahlah. Udah sedih deh jadinya. Doa yang terbaik untuk Kak Eca. Semoga Kak Eca tenang di sana, ditempatkan di sisi terbaiknya, terus di lapangan kuburnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Udah merinding lagi deh. Oke, pertanyaan kedua. Gimana ceritanya pertama kali dulu pas kenalan dengan almarhumah Kak Eca? Sama Vanessa itu pertama kali kenal di FTV. Itu dia masih supporting lah ya. Iya. Terus tapi belum intens tuh, masih cuman kayak apa? Ya cuman sapa-sapaan aja. Terus yang benar-benar intens tuh waktu itu ada satu project serial, peran utamanya Vanessa sama aku. Ya, Det ya? Iya. Ya, itu judulnya Nurlela. Tapi belum tayang sampai sekarang. Iya, tahu. Ketemunya di situ. Dan kebetulan waktu itu belum ada lagu soundtracknya. Akhirnya Vanessa inisiatif bawa aku ke alam Purba. Kak, ayo Kak nyanyi Kak. Hah, aku nggak bisa nyanyi, serius. Aku belum pernah nyanyi malah. Nggak apa-apa, udah ntar kita pokoknya buat workshop dulu apa segala macam. Nah, dibuatlah lagu Indah Cintaku itu sebenarnya buat soundtrack si Nurlela ini. Tapi entah kenapa si Nurlela ini sampai sekarang hold, belum tayang, itu juga bagus itu. Tapi si lagu Indah Cintakunya yang diciptain cuma 15 menit itu, akhirnya kita langsung rekaman, booming. Alhamdulillah. Nah dari situ semuanya berawal. Dan ya basically memang awalnya memang aku tidak ada kepikiran mau jadi penyanyi. Justru yang bikin aku kecemplung nih ya Vanessa yang membuat aku punya push kakak di sini ya. Dan sekarang ya mau nggak mau aku harus bertanggung jawab sama apa yang aku udah jalanin. Ya belajar lebih baik. Jadi Kak Eca ini berperan di balik Kak Niki di musik sekarang ya Kak? Iya. Keren loh. Nih Kak Eca kalau dengar pasti dia ikut ngerumpi di sini. Iya. Kak Eca. Waktu pas kejadian itu 3 hari sebelumnya komen di IG kan. Kan aku bikin lava cake. Nih aku pengen dong dibikinin. Aduh. Belum sempet. Sudah dipanggil ya. Aku kesukaanku banget, favoritku apa kesukaanku gitu. Ini deg-degan lagi loh kalau diceritain lagi. Iya. Aduh, oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Duet single bareng Kak Eca atas pilihan bersama atau dari label yang nentuin pada saat itu? Pada saat itu karena buat soundtrack itu kan. Dan ya memang karena kita datangnya bareng-bareng, mungkin akhirnya si produser waktu itu Alam Purba buat konten lagunya nyiptainnya ya buat berdua. Udah akhirnya jadi duet. Oh jadi karena ini ya Kak, pilihan dari label? Waktu itu belum ada label kita. Oh oke. Baru ditawarin ke label. Oh, oke. Ya Dedi lah, Dedi ngawalin semua. Iya. Dedi berpengaruh ya. 24 hours yang mengawal karir Vanessa sampai kita ketemu Alam semua kan. Iya. Ya Dedi ada terus tuh. Ya kan? Betul. Masih aman waktu itu, belum ada sih. Nggak ikutin kalau ya. Tapi long story goes, banyak sekali cerita-cerita Vanessa yang mungkin publik nggak tahu ya. Tapi Vanessa tuh struggle sama hidupnya dengan orang-orang yang ada yang benar, ada yang salah. Tapi mayoritas ketemu sama orang yang lumayan salah sih. Pada awal karir nyanyinya waktu itu. Betul. Ya nanti itu another chapter lah kita ceritain. Ya. Pertanyaan keempat Kak Niki. Aku lihat nih di feed IG-nya Kak Niki, akhirnya duet lagi setelah 8 tahun kan. Duet Indah Cintaku bareng sama Kak Eca. Gimana ceritanya sebelum duet di TikTok, janjian di telepon kah? Misalnya, yuk bikin duet TikTok atau apa ceritanya gitu? Mungkin boleh diceritakan kembali. Waktu itu Vanessa pertama kali yang bilang, "Nih, aku bikin konten TikTok, duetin dong." Karena waktu itu lagi rame tuh, lumayan mulai rame konten TikTok yang
bisa diduetin gitu, jadi di stage untuk nyanyi. Oke, yaudah siap Cak, aku langsung ya Cak, udah bikin waktu itu. Ya kita banyak yang kangen juga, kangen ya. Sempet ngajakin Vanessa juga untuk bikin karya bareng, udah meeting segala macem ya, tapi belum kesampaian pada akhirnya. Karena Vanessa juga kangen sebenarnya buat itu mau karya lagi, kan kita cuman Indah Cintaku aja tuh yang keluar akhirnya. Oke, keren. Oke, kita next ke pertanyaan kelima. Now, ada Kitir Bakery. Oh. Iya. Ini sumpah guys, ini enak banget loh, tadi aku udah sempet nyobain. Berawal dari hobi makan roti-rotian atau punya hobi atau apa kak? Masak-masak? Jadi aku ini memang dari SMP kan dulu tinggal di Australia. Kalau di Australia nggak punya asisten rumah tangga, jadi gantian tuh masaknya. Cuma paling sering aku. Sebenarnya awalnya masak, nggak suka namanya baking. Tapi begitu berjalannya waktu, ternyata baking lebih menantang. Nah, sempat ngambil short course kayak semacam kursus singkat, tapi ternyata pendalamannya itu lebih ke praktek pribadi sih di rumah. Sampai akhirnya punya bakery. Jadi aku pribadi tuh bukan yang gimana ya? Bukan yang tipikal ngelakuin apapun demi popularitas. Buat aku banyak hal-hal yang bermanfaat, yang lebih berguna berdasarkan dari talent yang kita punya untuk dijadikan sesuatu ya. Jadi kemarin juga pas pandemi gitu ya, mungkin ada orang yang aduh apa nih, karena banyak kerjaan yang berkurang. Aku gak khawatir karena aku bisa bikin kue yang bisa jualan gitu. Jadi pada akhirnya aku nggak hanya bergantung pada satu bidang yaitu entertain, enggak. Jadi di sisi lain aku juga ada jualan kue gitu. Cobain. Nah, Tadi aku udah sempet cobain juga. Ini kak, I swear to God, ini enak banget. Apa ya, manisnya tuh pas. Terus apa ya? menteganya ya. Iya, kalian harus cobain sih, harus beli. Sumpah kak, terima kasih sudah membuat roti seenak ini. Nextnya bikin vlog roti. Nextnya bikin vlog, bikin roti seperti ini. Siapa tahu nambah ilmu juga biar. Iya dong. Masak-masak, maksudnya bikin roti kayak gini ya. Gimana? Ini enak banget. Enak banget, manis, Lembut ya. lembut banget. Sweet. Lu jadi makan dulu nih. Nih, aku boleh minta tisu aja, tisu di sini. Memang kalau aku tuh tipikal yang nggak suka terlalu manis. Yang Ngeliat aku ya manis. ini udah manis. Karena aku tahu bakal ketemunya, jadi gulanya kurangin. Nah, terus suka tekstur yang lembut. Jadi satu resep aja bisa trial and error tuh bisa 15-20 kali. Wow. Sampai akhirnya enak, ini baru boleh buat jual gitu. Jadi memang agak teliti buat jualan lah. Iya. Sebelum dilepas ke pasaran gitu. Iya. Sama kayak kita berkarya kan. Iya, betul. Pasti ngasih yang terbaik baru dilepas. Dan itu dikasih buat Dedi sama Maya. Oh iya. Komenin. Ini satu kotak buat di rumah. Tuh. Oh ya. Bilang, Aduh, ini baik banget kan Niki. Sumpah nih, aku tadi datang langsung dikasih kue buatan Kak Niki. Terima kasih banyak Kak Niki. Iya. Ini bakal aku jadi kepikiran lagi nih. Kenapa? Oh iya aku bilang gitu. Oh ya, yang oke. buat Vanessa ya. Ya tapi aku ngasih ke adenya. Kasih Kak Niki. Aduh. Ini bakal aku habisin sendirian. Karena ya bayang, jadi asal Iya, kamu iya. tahu ya, setahun belakangan sebelum kejadian itu, ya aku kan sering ke Bali sama anakku, Iya. Vanessa juga dengan keluarganya. Itu selalu janjian, nggak janjian tapi selalu bertepatan. Aku di sana, dia di sana, dan selalu nih ketemu, ayo dong. Niki belum ketemu Gala waktu itu masih kecil kan. Ayo. Cuma nggak pernah kejadian. Entah tiba-tiba, aduh nih ternyata aku gini, aku juga harus nganter anakku ke sini gini. Nggak pernah ketemu, padahal 3 kali di Bali itu bertepatan waktunya. Sampai ya akhirnya itu yang pas di Instagram, aku mau dong dikirimin lava cake-nya favorit aku. Ya itu belum sempet juga akhirnya gitu. Berarti baru wacana-wacana. Wacana. Ya
selalu sangat disayangkan sekali. Ya. Oke, jangan sedih Kak. Kan ini cake-nya buat sendiri nih Kak. Yang paling kakak suka atau favorit Kak Niki? Semua favorit. Cuman memang jagoannya di bakery aku tuh brownies cake-nya. Brownies cake. Jadi browniesnya ada dua tipe, ada yang chewy fudgy sama ada yang cake, tipikal brownies tapi cake gitu. Oke. Nah itu yang memang paling favorit sih di bakeryku. Enak nih kayaknya. Aku belum nyoba nih. Nah, kapan-kapan? Ya. Di sini ada nggak Kak di dalam? Nggak ada, itu Oh ini. nggak ada. Dia Oh lapis Surabaya semua. Oke. Aku harus coba ini karena enak banget. Oke, Kak Niki, lokasi bakerynya di mana sih? Mungkin bisa kasih tahu ke subscriber Ramayang. Aku sempat buka toko fisik, toko buat jualannya. Cuman kemarin ternyata setelah review bagusan di online, jadi aku tetap online. Jadi bisa kamu lihat di inilah di e-commerce kayak GoFood, terus di Tokopedia ada. Tapi base dapur bake kitchennya itu di Kemang, di rumahku. Oh ya. Rumah yang udah lama aku tinggal. Kak Eca juga Main juga tahu. pernah main di situ, Mayang juga pernah main, Dedi juga pernah main. Oke, itu guys jangan lupa di check out. Aku jamin kalian gak bakal nyesel karena enak banget. Thank you. Bangetnya nanti di zoom ya, banget. Oke Kak Niki, 2 pertanyaan terakhir. Yang Kak Niki ingat tentang aku di masa yang dulu apa? Oke. Yaitu aku nggak tahu ya. Yang pasti kan yang tadi aku dijelasin ya Kak, kalau Mayang tuh kurus. Karena memang genetiknya pada kurus-kurus kali ya. Aicha juga gitu sih. Iya. Terus kacamatanya tebal, gede gitu. Tapi yang modis gitu. Terus tapi aku bisa ngelihat terpancar di matanya Mayang bahwa Mayang itu sangat admire Kak Eca. Kayak someday suatu saat aku pengen jadi seperti Kak Eca. Itu aku bisa lihat dari awal. Makanya aku pernah ngomong deh sama Mayang, udah kamu pokoknya ini terus ya, pasti kamu juga bisa lah nanti. Aku pernah ngomong gitu deh. Yang di lokasi syuting apa ya waktu itu ya? Di lokasi syutingnya Kak Eca. Pasti kamu bisa. Iya ingat, lupa ingat aku. Pokoknya belajar terus, rajin belajar pasti belajar gitar, belajar nyanyi. Dan Pasti kamu bisa. dan ternyata sekarang Alhamdulillah. Doain semoga Mayang kedepannya makin sukses. Jujur sih, Mayang, aku sempat agak, ini boleh lah di highlight. Iya. Aku agak sedih. Kan aku nggak mau terlalu banyak speak up kemarin ini sampai keadaannya reda. Baru aku mau nih ketemuan sama Dedi, sama Mayang. Aku sedih sebenarnya. Pada saat kamu waktu itu sempat banyak yang ngomongin jelek tentang kamu itu di sosial media, itu aku sedih banget. Satu ya pasti ke kamunya. Kedua, aku sempat berpikir gini. Tahu nggak sih kalian nih yang kalian jelekin ini orang yang paling disayang sama Vanessa loh. Kalian sedih buat Vanessa, tapi kalian kok ngejelekin adiknya yang paling disayang sama Vanessa gitu. Hampir nggak habis pikir aja gitu. Yaudah aku diam aja lah. Mungkin semua orang punya opini masing-masing. Cuma buat aku nggak masuk di akal aku aja gitu. Karena aku juga waktu itu berduka. Apapun masalahnya, apapun omongan orang, ini adiknya Vanessa, salah satu orang yang paling disayang sama Vanessa. Dan kesininya aku ngeliat banyak progres dari Mayang karena aku maklum, karena aku tahu bahwa dari dia kecil, Vanessa dan Mayang itu sudah dikawal sama Dedi, dibekali dengan banyak hal hingga sampai sekarang ini. Jadi begitu dia kelihatan talentanya, aku nggak kaget gitu. Yang namanya awal di dunia entertain, apalagi ketemu orang banyak, panggung, pasti ada yang namanya gugup. Aku juga pernah hancur dulu. Aku nggak bisa nyanyi, tiba-tiba disuruh manggung, aku pernah, suaraku seret. Padahal itu aku juga lagi ada masalah sama Vanessa. Pernah kok, bahkan dibully juga pernah gitu. Cuman kan proses berjalannya waktu, pendewasaan masing-masing untuk menjadi lebih baik ya nggak sih? Dan ketika aku ngeliat dia progresnya makin bagus,
ya memang aku maklum karena memang dia belajar dari kecil gitu. Gitu, dan senang sih sekarang udah banyak yang lebih support kamu ya, ngelihat potensi kamu gitu ya, memang wajar gitu ya, itulah. Ya, tapi aku di sini juga masih banyak belajar gitu, apa yang kurang dari aku, kedepannya aku harus gimana gitu kan ya. Aku bisa dibilang baru nyemplung lah di sini gitu, kayak baru berapa bulan aku di sini, maksudnya di dunia entertain ya Kak gitu, masih harus terus banyak belajar, butuh masukan dari para senior kayak Kak Niki gitu, dari Dedi juga. Iya itu semua ya. ada awalnya kalau Mayang, maksudnya aku misalnya di acting sekarang aku udah mulai terbiasa, maksudnya bukan mulai terbiasa, udah kayak kerjaan hari-hari kemarin ini ya, walaupun aku udah jarang ngambil sekarang ini. Ya awalnya gugup pasti ada, awalnya kaku pasti ada, semua punya awalnya, karena kan kita nggak tahu situasi yang dihadapi pada saat itu, yang namanya orang baru di dunia yang baru. Iya. Pasti akan kelihatan kekurangannya gitu. Tapi ketika sudah terbiasa, sudah bisa mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya, orang kan bisa lihat potensi yang sebenar-benarnya. Keren Kak Niki. Oke Kak Niki, yang terakhir nih, saran dong Kak Niki supaya karir aku kedepannya lebih baik lagi seperti apa? Oke, saran. Masukan. Ya, kamu terus explore jadi orang yang lebih baik tanpa merubah jati diri kamu sendiri. Karena aku yakin kamu orang baik. Terus nomor 1, please jaga attitude ya. Ya, siap. Mayang, itu nomor 1. Jaga attitude. Sekarang ini banyak yang instan. Nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu, susah untuk raih ke atas. Banyak yang instan, yang naiknya instan juga jatuhnya. Betul. Tapi kalau kamu punya attitude yang baik, banyak orang yang akan menghargai kamu dan inget sama kamu ketika kamu udah mau jatuh, ada yang nopang. Ada yang inget lagi sama kamu. Ada yang mencoba untuk support, dorong kamu lebih baik lagi. Ayo dong, jangan jatuh, ayo kita naik lagi. Attitude, karena banyak orang yang akhirnya sayang dan menghargai kamu. Ya, di samping pasti ada pengembangan talenta yang kamu punya. Terus ya memperbaiki diri, mungkin gak cuma talenta juga, tapi mungkin sekarang kan banyak treatment apalah, jadi lebih cantik. Kak Eca aja juga treatment kok. Artis-artis sekarang juga semua treatment kok. Tapi kan itu tujuannya satu, untuk menjadi entertainer yang lebih baik. Tapi nomor satunya adalah attitude dijaga yang baik. Oke, aku percaya sama kamu lah. Kamu dari dulu baik. Amin. Oke Kak Niki, sukses terus untuk Kak Niki dan Kitir Bakery. sorry. Kitir Bakery, semoga Kak Niki Tapi ngomongnya aku agak ngos-ngosan nih, soalnya dari awal udah dirimain sama Kak Eca. Iya. Kayak masih agak kan sekalian curhat apa yang belum Ini aku agak gemeter nih. Ya, dan Kak Eca ada di sini. Iya, dan Kak Eca ada di sini nih. Dan aku kalau ngomongin Eca selalu kayak ngap terus Iya, sama. gemeter lagi gitu. Sama. Padahal tadi santai banget. Tapi ini kalau diceritain lagi kayak kok ini ya sesek ya, kok enggak ya gitu lah pokoknya. Nggak bisa dilucukan dengan kata-kata. Soalnya nggak semua orang bisa merasakan. Iya, sedih. Orang yang merasakan adalah orang yang pernah dekat sekali dengan Amal. Banyak cerita yang orang banyak nggak tahu. Iya. Betul. Aku sih mantau aja di medsos, banyak yang cerita-cerita apalah gitu. Tapi banyak hal yang suatu saat pasti ya inilah ya Pelan ya. Nah dari chapter, cuman Vanessa adalah orang yang struggle banget sih. Ya. Kalau jadi film sih keren kayaknya. Iya. Ya, Insyaallah. tapi maksudnya ya aku jadi flashback terus nih. Tahan. Gak. Tahan Kak. Oke guys, nanti kalau dipancing lagi nanti bakal sampai subuh ya. Oke Kak. Ceritanya tuh banyak sampai subuh bisa. Iya benar. Dan semuanya bikin sesak nafas lagi. Iya. Iya. Oke guys.
Kak Niki. Oke. Thank you so much Kak Oke, Niki udah sharing, Iya. udah kasih masukan juga ke aku. Apa ya? Udah sekalian curhat juga apa yang belum tersampaikan ke Kak Eca kemarin gitu. Iya. Semoga apa ya? Podcast bukan podcast sih sebenarnya ya apa ya podcast kalian curhat kali ya kayak apa ya semoga ini bukan diceritain lagi sesak lagi gitu semoga apa ya orang-orang tuh sedikit tahu gitu dibalik apa ya berita-berita hoax di luar sana tuh ini loh ada sosok di balik apa ya cerita-cerita Kak Eca gitu. Jadi terima kasih Kak Niki sudah mau berbagi cerita dan jangan lupa guys untuk like, comment, subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya tahu aku upload video baru dan jangan lupa check out rotinya Kak Niki. Oke, thank you guys.